para mahasiswa sudah siap kerja. Mereka punya employability skill yang sangat bagus. Karena perusahaan mendapatkan benefit, penghalangnya ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Itu masing-masing pihak itu pengen cepet dapat hasilnya gitu. Halo Sobat Sesi, kembali lagi pada program acara seputar vokasi podcast Sekolah Vokasi IPB University. Dan tentu saja saya berharap Sobat Sesi semua yang saat ini sedang berada dimanapun dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19. Dan kita tentu saja berharap semoga kondisi segera membaik dan kita bisa segera bertatap muka satu dengan yang lainnya. Pada sesi yang kedua di podcast Sekolah Vokasi IPB University ini, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik berkaitan dengan best practice and future practice Sekolah Vokasi IPB University dengan industri dunia usaha dan dunia kerja di dalam konteks kemitraan. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita narasumber yang sangat istimewa. Beliau merupakan dekan dari Sekolah Vokasi IPB University. Dan saat ini beliau telah bergabung bersama kita semua. Kita sambut dan kita sapa beliau, Bapak Dr. Insinyur Arief Daryanto MEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam seroja, salam sehat rohani jasmani. Baik, amin Bapak. Baik, bagaimana kabarnya Bapak saat ini? Alhamdulillah ya. Jadi kita semoga semuanya, para mahasiswa, juga para dosen dan juga teman-teman industri dan juga masyarakat yang mendengarkan acara sesi podcast ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap produksi. Baik. Saat ini Bapak sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak menjaga kondisi agar tetap fit nih Pak? Ya, saya kira kuncinya adalah passion ya, mencintai apa yang kita kerjakan dan juga barangkali hal yang lain adalah tetap bersemangat gitu ya, dan juga jaga kesehatan. Itu kunci dari kesemuanya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Senang sekali dan tentu kebahagiaan dan juga keistimewaan bagi program seputar vokasi podcast ini bahwa Bapak Dekan Sekolah Vokasi IPB University berkenan hadir pada kesempatan saat ini. Dan mohon izin Bapak berkaitan dengan tema yang saat ini akan kita bahas bersama. Sangat menarik sekali tentang bagaimana best practice dan future practice kemitraan di antara Sekolah Vokasi IPB University dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Oke, baik. Saya kira Pak Willy ini konsep yang sangat menarik, bagaimana lebih mendekatkan pendidikan tinggi vokasi dan juga pendidikan vokasi baik di tingkat menengah atas ya, di SMK dan juga PTV pendidikan tinggi vokasi dengan industri. Sebenarnya istilah link and match ya, ini bukan istilah yang baru. Seingat saya link and match ini dipopulerkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan ya, waktu itu Profesor Wardiman Djojonegoro pada tahun 1990-an. Itu konsep link and match ini yang ketika itu diterjemahkan menjadi keterkaitan dan kesepadanan ya. Jadi kalau sekarang apa terjemahannya link and match Pak Willy? Kesesuaian dan keterkaitan juga gitu. Keterkaitan ya, link and match gitu ya. Nah, ketika itu jadi mantra link and match ini betul-betul dalam setiap diskusi mengenai pendidikan tinggi ataupun terkait dengan pendidikan vokasi saat itu mantra yang sangat populer. Jadi tidak kalau kemudian dalam diskusi tidak mengutip ya dua kata itu berarti tidak memahami dunia pendidikan ya, karena itu memang link and match waktu itu betul-betul luar biasa dampaknya. Nah, makna daripada link and match itu ya saat itu ya saya ingat betul ya, menghentakkan ya dan juga menyadarkan semua pengamat dan juga peminat dunia pendidikan ya akan pentingnya arti keterkaitan dan keterpadanan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, karena saat itu gap antara yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi baik akademik ataupun vokasi itu gapnya besar dari yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi saat itu terjadi yang disebut dengan skills mismatch gitu ya. Karena itu kurikulum harus diperbaiki ke arah demand driven kurikulum gitu ya, yang lebih dekat dengan kebutuhan industri.
Nah, dengan konsep link and match tersebut, orientasi pendidikan menjadi semakin jelas ya, dan juga bagaimana pendidikan tinggi menyikapi perubahan dunia tenaga kerja atau yang sekarang disebut dengan IDUKA, yaitu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi bagaimana kita menciptakan lulusan kita yang memiliki employability skills ya, jadi kemampuan atau keahlian employability itu kepekerjaan. Jadi skill yang dimiliki oleh para alumni atau lulusan pendidikan tinggi vokasi ini harus betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang barangkali link and match itu ya tidak berarti bahwa skillnya itu didekatkan dengan kebutuhan industri, tapi industri sendiri kan berkembang. Betul. Jadi saat ini misalnya bahwa industri sekarang diwarnai dengan perkembangan menuju Industrial Revolution 4.0. Betul. Nah, tentu skill yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman atau perkembangan industri kan juga harus disesuaikan. Jadi link and match ini sifatnya dinamik. Jadi menurut saya link and match harus diartikan lebih luas ya, bahwa tidak hanya menghasilkan lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan keahliannya, tetapi juga mereka harus dididik menjadi alumni atau tenaga kerja yang agile, yang disebut dengan tenaga kerja yang lincah ya, kemudian juga mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Adaptif ya Bapak ya? Adaptif gitu ya. Jadi ini yang barangkali harus diartikan seperti itu. Jadi menurut saya bahwa link and match itu harus dipahami sebagai keterkaitan dan juga kesepadanan ya, keterpadanan atau kesepadanan. Ini susah sekali ini untuk mencari istilah yang pas ya. Udahlah, link and match itu harus disikapi secara dinamik, dan juga perubahan akan kebutuhan skill ya ke depan industri itu harus betul-betul diantisipasi, karena ada Guillaume yang mengatakan the certainty of the business is the uncertainty itself ya. Jadi certainty of the business is the uncertainty itself. Jadi kepastian sebuah bisnis itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi menurut saya lulusan sekolah vokasi, pendidikan tinggi vokasi harus kita siapkan untuk menghadapi perubahan zaman. Baik Bapak, perubahan, disrupsi, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang barangkali nanti harus dengan cepat direspon begitu Bapak oleh pendidikan tinggi vokasi begitu ya, karena perkembangan industri akan terus bergerak begitu Bapak. Betul. Baik. Sejauh ini Bapak di Sekolah Vokasi IPB University sendiri sudah sejauh mana Bapak keterkaitan atau link and match yang sudah dilakukan dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja? Saya kira program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Diksi saat ini ya, bagaimana mengakselerasi ya link and match dengan IDUKA ya, dengan industri, dunia usaha, dan juga dunia kerja udah sangat baik. Saya kira kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Diksi ya, oleh Ditjen Diksi itu sudah sangat bagus. Yang pertama, bagaimana program akselerasi untuk mendekatkan kurikulum kita dengan kebutuhan industri. Yang pertama misalnya kurikulum harus disusun bersama industri gitu kan. Jadi saya kira di sekolah vokasi pun untuk perkembangan konten kurikulum kita selalu melakukan lokakarya yang regulers dengan mengundang stakeholders, multi stakeholders yang membutuhkan dan dekat dengan kita. Lalu yang kedua, dosen tamu ya didatangkan. Jadi intinya adalah bagaimana menghadirkan suasana industri, semangat industri, menghadirkan dunia kerja di sekolah vokasi. Dan juga perkembangan TEVA ya, Teaching Factories di sekolah vokasi juga semakin baik. Lalu kemudian juga sekolah vokasi juga memiliki program dual system atau 321 dengan perusahaan-perusahaan seperti misalnya Sugar Groups, Minamas, kemudian juga Sinarmas, dan juga Agro, Sampurna Agro, dan lain sebagainya. Itu betul-betul menggunakan dual system. Jadi pendidikannya betul-betul link and match antara teori dan juga praktek
yang betul-betul didesain untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi relevansi itu menjadi kata kunci dalam konteks ini. Dan saya kira komitmen kuat dengan pihak industri itu juga harus terus kita jaga. Dan hubungan industri itu tidak bahasa Jawa itu sak-saknyak ya, tidak instantaneous ya. Jadi menurut saya harus dijaga dan juga barangkali harus ada program yang secara khusus untuk memaintain ya keterkaitan antara sekolah vokasi dengan dunia industri, misalnya dengan cara mengundang mereka ya sebagai dosen tamu, lalu juga mengundang mereka untuk memberikan beasiswa, mengundang mereka untuk melakukan penelitian bersama dan lain sebagainya. Saya kira banyak hal dan juga lebih penting lagi adalah melakukan penelitian bersama misalnya. Nah, saya kira akselerasi link and match dengan Dudi dan dunia kerja ini sudah sangat baik. Nah, kita lakukan saja secara konsisten dan juga inovasi tiada henti gitu kira-kira. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali uraian yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan Sekolah Vokasi IPB University terkait dengan sejauh mana kemudian saat ini link and match telah dilakukan atau upaya untuk mendekatkan industri dengan kampus sudah dilakukan dengan sangat baik. Dan tentu saja sangat terbuka ya Bapak ya kesempatan ke depan bagi industri dunia usaha dunia kerja untuk bergabung bersama Sekolah Vokasi University dengan senang hati. Dengan senang hati Bapak ya. Rencana Bapak atau target harapan Bapak dengan kemitraan dengan industri dunia usaha dunia kerja ini seperti apa Bapak? Ya, keberlanjutan ini sangat tergantung dari kedua belah pihak ya. Baik. Jadi ibarat pertandingan itu kita harus menciptakan win-win solution, saling memberikan manfaat. Kemudian juga dalam teori permainan atau pertandingan kita harus menciptakan positive sum game. Jadi kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat. Dan kenapa link and match ini menjadi penting? Ya tadi bagaimana kita mengundang ya pihak industri untuk memberikan masukan terkait dengan kurikulum. Industri memberikan kritik ya kepada kita, terutama untuk pendidikan tinggi vokasi, bahwa hard skill tapi soft skillnya perlu dikembangkan. Ya, jadi menurut saya bagaimana menyusun blended campuran yang tepat antara hard skill dan juga soft skill dan juga employability ya yang pas itu harus dijaga sedemikian rupa. Jadi menurut saya bagaimana misalnya soft skill untuk lebih dikedepankan gitu ya. Ada 4 pilar sebenarnya daripada pendidikan yang disarankan oleh UNESCO. Yang pertama adalah learning to know. Yang kedua adalah learning to do. Yang ketiga adalah learning to be dan juga yang keempat adalah learning to live together gitu. Nah, saat ini industri mengatakan bahwa pendidikan tinggi vokasi ya di beberapa tempat, tetapi tidak semuanya karena kita memiliki pendidikan tinggi vokasi yang juga berkelas dunia misalnya. Nah, ini misalnya bahwa kurikulum itu tends to atau lebih mengedepankan porsinya lebih banyak itu learning to know gitu. Belum learning to do. Kalau sekolah vokasi ini adalah lebih banyak memberikan porsi learning to do kan gitu kan. Nah, lalu kemudian dari 4 pilar UNESCO ini sebenarnya industri juga menyarankan bagaimana ya memberikan bekal kepada para mahasiswa untuk nanti survive ya di lapangan pekerjaan. Nah, ini mereka menyarankan sesuai sebenarnya dengan framework yang disebut dengan agile learner skills atau yang disebut dengan 21st century skills. Nah, ini ada 3 kategori besar ya Pak Willy. Yang pertama adalah foundational literacy yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Yang kedua adalah kompetensi dan yang ketiga adalah personal qualities gitu. Nah, misalnya kalau foundational literacy ini adalah kurikulum diarahkan untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa tentang literasi ini kan tidak hanya numerasi tetapi juga literasi terhadap data, terhadap teknologi dan juga literasi kepada manusia dan juga barangkali perlu juga mahasiswa dibekali apa yang disebut dengan cultural ya and also civic literacy. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Karena tadi ya learning
to know, learning to do, learning to be, dan juga learning to live together gitu. Nah, lalu terkait dengan personal quality kan lebih banyak diarahkan kepada learning to be di situ. Bagaimana misalnya inisiatif, persistence, adaptability, dan juga leadership, dan juga social and also cultural awareness. Itu kan learning to be sebenarnya. Betul. Ya, atau learning to live together juga di situ ada komponen di situ. Dan yang paling pokok adalah memberikan bekal kepada para mahasiswa itu kompetensi yang pas supaya terjadi link and match tadi. Apa itu? Biasanya disingkat 4C, Pak Willy ya. Baik. Apa saja itu Bapak 4C itu? Yang pertama adalah critical thinking and also problem solving. Critical thinking and problem solving. Baik, Bapak. Nah, di sini mahasiswa harus dibekali bagaimana menganalisis permasalahan secara kritikal dan mencari solusinya kan gitu kan ya. Baik Bapak. Nah, karena memang tadi begitu, ya the certainty of the business is the uncertainty itself gitu ya. Jadi menurut saya disitulah letak kepiawaian atau katakanlah core skill ya. Jadi mahasiswa harus bisa menggali permasalahan dan juga mencari solusinya. Baik. Nah, lalu C yang kedua itu creativity. Creativity. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan communication. Kalau kemudian produk knowledge-nya bagus tetapi dia tidak memahami komunikasi ini kan ada komunikasi yang sifatnya menulis, komunikasi yang sifatnya bicara, ya oral, writing, and also media literasi. Betul sekali, Bapak. Nah, kalau kemudian para mahasiswa misalnya tidak pandai untuk oral tadi, writing, dan juga media communication, maka barangkali bahasa sulit anak mudanya itu nggak nendang gitu ya. Betul, ya. Padahal sebenarnya idenya bagus, tapi kalau kemudian tidak memiliki communication skill yang baik ya, kalau kata barangkali penyanyi Sarini itu belum cetar membahana ya, atau belum sesuatu banget gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah collaboration. Ya, collaboration kerjasama. Karena persoalan kita semakin kompleks ya, lalu kemudian tidak bisa diselesaikan secara fragmentasi atau sektoral, harus multisektoral, sehingga collaboration, multidisciplinary approach ya, pendekatan multidisiplin menjadi sangat penting gitu. Nah, ini yang barangkali 3 kategori foundational literacies ya, lalu kemudian juga kompetensi dan juga personal qualities, itu saya kira ke depan harus diperkuat ya, di sekolah vokasi untuk menghasilkan lulusan yang bersifat agile learners gitu ya. Jadi pembelajar yang tangguh gitu ya, agile learner, penjaga pembelajar yang tangkas gitu, tangkas ya, lincah dan tangguh gitu kan gitu ya, agile learners. Kira-kira gitu Pak Willy ya. Baik. Banyak sekali hal yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Dekan Sekolah Vokasi IPB University, sangat insightful, dan saya yakin apabila Sobat Sesi sebagai mahasiswa ataupun juga yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, tentu saja akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga wawasan, memperkaya juga pemahaman kita terkait dengan apa saja yang harus kita siapkan menghadapi perkembangan ke depan, khususnya pada pendidikan vokasi dan juga kebutuhan di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya nih kepada Bapak Dekan yang saat ini kami sangat berbahagia sekali bisa hadir, beliau di sini berkenan untuk mengisi sesi yang kedua ini. Baik, Bapak mohon izin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana Pak bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh SPIVB khususnya bersama dengan IDUKA begitu Bapak? Iya, saya kira sesuai dengan tugas pokok atau fungsi pokok universitas ini kan tridharma ya. Baik. Jadi bagaimana IDUKA hadir ya dalam kerjasama di bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, dalam bidang pengabdian masyarakat. Juga biasanya disebut dengan Tridharma Plus ya, bagaimana menghadirkan inovasi secara bersama yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat yang sangat tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa ya misalnya. Nah, saya kira tipe-tipe kerjasama bisa diawali dengan industri tadi yang saya sampaikan di sesi sebelumnya. Bisa saja menghadirkan industri dalam rangka menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu kemudian menghadirkan mereka ya untuk
katakanlah memberikan kuliah tamu. Baik. Atau juga menghadirkan mereka untuk memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada para mahasiswa, dan juga kerjasama yang lain yang lebih advance, misalnya melakukan riset partnership, kerjasama dalam bidang penelitian, lalu kemudian juga bisa menyelenggarakan kerjasama dalam bidang bagaimana mengkomersialisasikan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ya dengan perusahaan mereka gitu kan ya. Dan juga kehadiran perusahaan bisa memotivasi kepada mahasiswa dan juga dosen untuk lebih mewarnai sekolah vokasi ini supaya lebih entrepreneurial. Ya. Kan IPB ini merupakan entrepreneurial university, socio-techno ya, entrepreneurial university. Jadi menghadirkan industri ya ke sekolah vokasi supaya ekosistem kewirausahaannya itu terbangun. Jadi ada insentif gitu kan ya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik dalam konteks pembelajaran, baik dalam konteks untuk pengabdian pada masyarakat dan juga penelitian. Itu close to industri, dekat dengan kebutuhan industri sesuai dengan program studinya masing-masing tentu kan ya. Dan juga hal yang lain adalah terkait dengan publikasi. Ya. Publikasi kan bisa kita kerjasama dengan industri ya, lalu kemudian membuat studi kasus, lalu kemudian juga kita membuat modul-modul yang terkait dengan problem based learning, dan juga bagaimana industri hadir di sekolah vokasi untuk, misalnya saya sebutkan saja, misalnya salah satunya Jarum Pokpan memberikan hibah kepada kita Entrepreneur Teaching Centers, itu menghadirkan toko yang retail ya, toko retail yang sangat modern, dan juga penggunaan e-commerce juga ada di situ. Lalu kemudian juga bisa digunakan mahasiswa untuk ajang ya, forum pelatihan untuk terkait dengan bagaimana memanage retail modern shops gitu ya. Lalu bagaimana kemudian retail modern shop itu dikaitkan dengan close house, dikaitkan dengan slaughterhouse, ya dikaitkan dengan pengolahan dan pabrik pakan. Ini sebuah integrated solution of the poultry industry yang sangat bagus. Lalu kemudian juga kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ya, membangun kampus di Sukabumi dengan sarana prasarana yang sangat-sangat modern ya. Ya, dalam pekerjaan menuju ke sana yaitu pembangunan modern close house, pembangunan aquaculture, pembangunan greenhouse yang nanti akan menjadi TEFA di situ. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk kerjasama yang sangat baik yang menghadirkan industri di dalam proses pembelajaran di sekolah vokasi. Dan mahasiswa dengan memberikan pengalaman praktis hands-on atau experience learnings, ini kan ciri daripada pendidikan tinggi vokasi gitu. Nah, sehingga mereka selesai kuliah ya dan melakukan PKL, mereka sudah punya employability skill tadi. Ya, jadi kombinasi antara hard skill, soft skill, dan industry specific knowledge gitu. Nah, ini yang menurut saya ke depan perlu untuk terus kita kembangkan. Jadi model-model kerjasamanya bermacam-macam ya. Saya kira kalau kita baru mengenal ya informal communication, informal interaction itu diawali dari situ dulu kan. Baik, Pak Willy ya. Oke, saling mengenal ya, saling menanamkan kepercayaan. Jadi kalau sudah trust terbangun, saya kira semuanya akan bisa berjalan sendiri. Kira-kira begitu Pak Willy. Lebih banyak Bapak nanti kemitraan yang bisa terjalin begitu Bapak ya. Ya, baik. Baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak key success factor apa ya Pak di dalam keberhasilan kemitraan perguruan tinggi vokasi dengan industri dunia usaha dan dunia kerja? Ya, jadi menurut saya prinsip yang pertama harus trust ya, saling percaya. Baik Bapak. Kemudian yang kedua bahwa kerjasama yang baik dan juga lestari berkelanjutan antara university and also industry collaboration. Selain tadi mutual trust tadi, saling percaya, juga mutual benefit. Ya, jadi kalau kemudian perusahaan merasa mendapatkan manfaat
dan juga sekolah vokasi mendapatkan manfaat Juga begitu Bapak. itu merupakan kata-kata kunci. Baik. Ya, jadi trust and mutual benefit. Mutual trust and mutual benefit. Jadi tidak ada dusta ya di antara kita begitu kita Bapak. gitu Baik, ya, baik, kira-kira baik, Bapak. gitu kan. Kok jadi ingat lagunya Bruri dan juga Dewi Dewi Yul. Yul gitu Betul, ya. betul sekali, Bapak. Nah, itu saya kira dua aspek penting, dan hal-hal yang lain saya kira kalau sudah mengenal dan juga saling percaya, maka creativity dan juga model-model kerjasama itu bisa berlangsung dengan sangat baik. Sebagai contoh misalnya perusahaan kan memiliki corporate social responsibilities, ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, CSR ini kan bisa kita manfaatkan untuk donasi-donasi untuk beasiswa, donasi-donasi untuk memperbaiki sarana prasarana, kan gitu ya. Baik, betul. Lalu kemudian juga sekarang ini ada model yang disebut untuk pengembangan daripada corporate social responsibility adalah creating shared values gitu. Jadi tidak sekedar donasi, tetapi nilai-nilai perusahaan itu dibagikan, sharing knowledge gitu kan ya. Bagaimana transfer teknologi dari perusahaan kepada para mahasiswa. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa dual system, ya, jadi menempatkan para mahasiswa untuk belajar di industri melalui kegiatan PKL, magang dan lain sebagainya. Itu kan transfer knowledge, itu kan berbagi, knowledge sharing gitu ya. Jadi ini namanya creating shared values. Lalu kemudian perusahaan misalnya tadi yang saya sampaikan membangun closed house misalnya, modern closed house, membangun modern greenhouse gitu kan. Itu kan ada transfer teknologi. Jadi sharing kepada para mahasiswa untuk memperkenalkan the latest technology, state of the art technology gitu. Nah, ini kan saya kira mereka juga akan diuntungkan kalau para mahasiswa memiliki knowledge, skill and attitude yang sangat bagus di dalam PKL mereka. Belum dulu sudah diambil itu kan. Betul, karena perusahaan mendapatkan benefit. Jadi para mahasiswa sudah siap kerja ya, ready to work gitu kan. Betul. Mereka punya employability skill yang sangat bagus gitu. Jadi kalau kemudian perusahaan memiliki talenta dari sekolah vokasi yang sangat baik, mereka juga bisa save money, bisa hemat ya. Para mahasiswa atau lulusan diterima tidak perlu lagi pelatihan lagi kan. Betul, Nah, ini kan menurut saya mutual benefit tadi gitu. Kira-kira yang kami bayangkan ke depan model-model TEVA ya, kerjasama atau partnerships, collaboration antara university and also industri, dan juga mungkin diperluas tadi IDUKA, industri, dunia usaha, dunia kerja itu ya harus difokuskan untuk menciptakan mutual trust and also mutual benefit. Gitu. Dua kata kunci itu. Ya, itu dua kata kunci itu. Trust and mutual benefit. Ya. Sederhana tapi sulit untuk dilakukan karena betul, itu butuh passion. Betul sekali. Ya, saya sarankan juga kepada pendidikan tinggi vokasi ya, untuk memiliki komisi kerjasama yang memang orangnya itu punya passion untuk berhubungan, berinteraksi ya dengan IDUKA tadi. Betul. Jadi kata kuncinya adalah tadi membangun mutual trust, mutual benefit melalui communication and also collaboration and also creativity tadi kan gitu kan. Betul sekali Bapak. Nah, kira-kira itu tiga kata. Jadi saling berketerkaitan, berhubungan Bapak ya, konsep tadi yang Bapak sampaikan. Betul. Dua kata kunci tadi yang menjadi dasar, dan sesungguhnya apabila hal tersebut bisa dilakukan, maka semestinya kemitraan di antara perguruan tinggi vokasi juga dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja akan berjalan dengan sendirinya dan akan terus berkembang hingga kemudian kedua belah pihak terus dalam posisi saling menguntungkan dan saling memperoleh kebermanfaatan. Itu satu lagi Pak Willy ya, mungkin perlu untuk juga kita diskusikan. Kalau tadi Pak Willy kan bertanya tentang critical success factors. Betul. Nah, kira-kira barriers-nya apa penghalangnya? Oh iya, betul. Ya. Kendalanya Pak atau hambatannya kira-kira apa penghalangnya ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Itu masing-masing pihak itu pengen cepet dapat hasilnya gitu. Oh baik Bapak. Ini yang menjadi kendala besar. Ya, jadi kendala itu semuanya terlalu bersemangat, lalu kemudian pengen cepet hasilnya ya, baik itu dalam konteks komersialisasi produk, dalam konteks research and development gitu ya. Itu menurut saya harus transparansi ya, harus ada corporate university governance atau katakanlah tata kelola dan juga perjanjian dan lain sebagainya harus disiapkan, jelas dan rigid begitu ya, secara
terbuka di awal. Terbuka juga begitu Bapak. Betul. Ya betul sekali. Baik, tadi ada hal yang menarik Bapak ketika Bapak tadi membicarakan soal mahasiswa kemudian memperoleh kesempatan pengalaman untuk masuk ke industri pada saat praktik kerja lapang atau magang. Bagaimana Bapak sesungguhnya keterlibatan mahasiswa dalam konteks tadi kemitraan IDH selain pada praktik kerja lapangan? Hal apa yang dimungkinkan kemudian bisa dilakukan begitu Bapak? Sebenarnya dalam konteks learn and match itu keterlibatan mahasiswa bisa bermacam-macam Mas Pak Willy ya. Yang pertama misalnya kalau kita mengundang kuliah tamu ya dari industri sesuai kebutuhan spesifik program studi, mereka bisa belajar ya pengalaman praktis mereka. Jadi para mahasiswa sekolah vokasi ini sebenarnya dididik sebagai practitioner scholars gitu. Kalau program pendidikan akademik itu alumninya dididik sebagai yang disebut dengan scholars practitioners. Jadi kalau yang vokasi tadi kan practitioner scholars gitu ya. Betul. Nah, jadi dengan adanya sharing dari pihak industri ya kuliah tamu dari mereka, sebenarnya para mahasiswa juga bisa mendapatkan keuntungan ya belajar hands on dari pengalaman mereka selama ini, baik pengalaman sukses dan juga pengalaman gagal ya. Jadi kita kan harus belajar tentang kesuksesan dan juga kegagalan kan gitu kan ya. Nah, lalu kemudian juga pelatihan ya dari pihak industri ya, praktisi ya, profesional dari industri itu kan juga bisa memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Jadi hands on ya gitu ya. Lalu juga kegiatan lain adalah bahwa seringkali industri menyelenggarakan acara ya, para mahasiswa juga mengikuti. Contoh misalnya exhibition besar yang diselenggarakan oleh industri, para mahasiswa terlibat ya untuk menyiapkan dan juga terlibat di dalam kegiatan seperti itu benefit yang didapatkan oleh mahasiswa banyak sekali. Lalu kemudian juga keterlibatan mahasiswa dalam praktek kerja lapang ya ke industri. Betul. Nah, dalam konteks merdeka belajar dan kampus merdeka itu para mahasiswa disarankan ya lebih daripada 20 SKS ya untuk belajar di industri, belajar di luar kampus, ya belajar untuk melaksanakan magang, belajar untuk katakanlah membuat proyek-proyek rural ya, projects ya. Jadi bagaimana mengabdi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu sekarang ada bobot SKS-nya. Nah, lalu juga kesempatan praktek kerja lapang, lalu kemudian juga banyak sekali perusahaan yang menawarkan magang ya atau internships atau on the job trainings gitu. Jadi mahasiswa bisa melalui kegiatan magang ini bisa belajar banyak. Dan sekolah vokasi bekerja sama dengan konsorsium CTVET itu malah mengorganisasi mahasiswa untuk melakukan magang atau on the job training di negara-negara Asia. Ya, jadi tidak hanya di dalam negeri gitu. Nah, juga seringkali saya lihat perusahaan itu menawarkan lowongan kerja ketika summer ya, ketika berlibur gitu. Nah, saya kira itu juga kesempatan para mahasiswa. Kalau di IPB ada program IPB Goes to Field gitu ya. Nah, ini IPB Goes to Field-nya adalah di manufacturing atau di industrial field gitu. Nah, lalu kemudian juga barangkali mahasiswa yang paling banyak mendapatkan benefit itu kalau perusahaan menawarkan beasiswa juga kan gitu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya mahasiswa mendapatkan keuntungan kalau mereka engagement levelnya tinggi ya. Jadi menurut saya tidak hanya dari sekolah mengarahkan kepada mereka, tapi kreativitas dan juga kelincahan dalam mencari informasi juga dibutuhkan, sangat membantu. Baik. Ya. Nah, setelah dari sisi mahasiswa Bapak, dari sisi dosen nih Bapak, bagaimana nih Bapak? Dari kita ini ya selalu memikirkan mahasiswa. Betul Bapak. Nah, saya kira kalau dari dosen ya, Bapak. Banyak hal yang selama ini kita dapatkan ya. Pertama mungkin tidak semua ya mendapatkan kesempatan menjadi dewan komisaris gitu kan ya. Nah, menjadi dewan komisaris kan memberikan kesempatan kepada para dosen ya untuk bekerja dengan industri. Betul. Indikator kinerja utama PTNBH sekarang perguruan tinggi negara
perguruan tinggi negeri ya berbadan hukum itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu adalah sekarang adalah bagaimana keterlibatan dosen dengan perusahaan dan juga dengan universitas dan juga lembaga-lembaga NGO berkelas dunia. Nah, saya kira dosen dalam konteks IDUKA ini adalah tadi menjadi dewan pengawas misalnya, lalu kemudian juga bisa terlibat dalam consultation service. Ya, jadi seringkali kan perusahaan mengundang universitas untuk mendapatkan advice. Betul, Bapak, betul. Ya, betul. Jadi bagaimana misalnya perusahaan supaya lebih berdaya saing, lebih produktif, dan kalau mereka punya persoalan technicalities ya dalam proses manufacturing kan juga seringkali mengundang kita ya sebagai konsultan. Itu kan juga sebenarnya keterlibatan dosen dengan perusahaan. Dan mungkin sekarang yang sedang kita rintis adalah kalau ada program magang mahasiswa, harusnya ada program magang dosen di perusahaan kan gitu kan? Apakah itu akan dilakukan Bapak dalam waktu kalau di luar negeri ya, karena saya pernah menjadi dosen tetap ya di University of New England ketika saya lulus S3, itu ada sabbatical leave gitu ya. Sabbatical. Baik. Jadi sabbatical leave in industries. Jadi kita living without pay. Kita meninggalkan pekerjaan di universitas, kita bekerja di industri. Kan gitu kan ya. Kalau industrinya memberikan saku kepada kita yang bagus ya, misalnya remunerasinya, kita bisa sabbatical leave gitu. Dan saya kira saat ini juga sabbatical leave juga sudah dilakukan. Tapi barangkali frekuensinya harus lebih ditingkatkan. Nah, lalu dosen juga bisa ke industri kan retooling gitu ya. Retooling programs. Betul. Retooling program kan pada intinya adalah updating ya the knowledge, ya upgrade the knowledge atau re-scaling gitu ya, supaya dosen-dosen memiliki skill 21st century skill tadi. Jadi bagaimana bisa mengajarkan kalau kita sendiri tidak memiliki kemampuan 21st century skill tadi kan? Betul sekali Bapak. Betul. Nah, saya kira dengan retooling program, saya kira teman-teman dosen di sekolah vokasi banyak sekali yang telah mengikuti retooling program tadi. Lalu kemudian juga yang seringkali dilakukan ya win-win solution dan saling memberikan manfaat adalah pelatihan industri diselenggarakan di sekolah vokasi bekerja sama dengan industri sehingga kita bisa mendatangkan eksekutif ke sekolah vokasi, dan kalau mereka sudah datang kita minta mereka ya untuk melaksanakan beberapa pekerjaan selain sebagai instruktur atau memberikan perkuliahan di dalam training-training tadi, kan kita juga bisa undang untuk kepentingan lain gitu. Betul sekali. Dengan kedatangan para eksekutif ke sekolah vokasi, mereka menyaksikan sendiri, seeing is believing, ya apa yang terjadi di sekolah vokasi, sehingga kalau diajak bekerja sama, ya our credibility and also our reputation mereka sudah tahu gitu. Kira-kira banyak loh sebenarnya kalau kita telusur ya, apa keuntungan, the benefit dari dosen ya, benefit untuk dosen dari kerjasama IDUKA ini gitu. Baik. Nah, ini bisa menjadi perhatian juga tadi bagi para mahasiswa dan juga bagi para dosen bahwa kesempatan untuk kemudian memperoleh banyak benefit pada konteks kemitraan di antara perguruan tinggi vokasi dan dengan industri dunia usaha dunia kerja bisa betul-betul kita optimalkan apabila kita banyak memperoleh informasi dan juga ada kesempatan dan kita kemudian upayakan untuk bisa ikut serta di dalamnya begitu ya. Nah, mohon izin Bapak. Ya. Apa harapan Bapak nih terkait dengan kemitraan SV ke depan dengan IDUKA, Bapak? Ya, jadi menurut saya harapan kita bersama ya, harapan sekolah vokasi dengan IDUKA ini saat ini sekolah vokasi juga mendapatkan manfaat ya dari program yang dilaksanakan oleh Direktorat Mitras Dudi ya. Bahkan kita diberikan kesempatan yang pertama untuk menjadi bridge, menjadi jembatan untuk SMK dan juga untuk politeknik yang belum berkesempatan memiliki kerjasama dengan industri. Kita menjadi bridge gitu, menjadi jembatan untuk membantu teman-teman yang tadi ya mitra strategis kita ya, SMK dan juga politeknik yang
perlu ya dibantu untuk meningkatkan atau ikut serta ya dalam gelombang pernikahan massal ya. Baik, Bapak. Nah, saya kira ini hal yang baik. Nah, ke depan harapan kami ya, harapan saya tentu atau harapan kita adalah continuous improvement. Baik. Ya, jadi saya kira level of engagement industri itu kan tadi ada level 1, level pemula, level informal gitu ya. Lalu kita formalkan. Setelah itu harus kita tumbuhkan, kita kembangkan dan kita kokoh. Jadi tergantung dari level of engagement. Jadi kalau pertama informal lalu kita formalkan, ya itu tentu melalui tahapan-tahapan. Ya, jadi tumbuh, berkembang dan kokoh. Gitu. Nah, jadi menurut saya strateginya adalah berbeda. Jadi there is no one fits for all. Tidak ada satu strategi untuk semuanya. Jadi tergantung dari situasi, kondisi dan juga konteks ya. Nah, saya kira kita sudah beruntung misalnya beberapa perusahaan besar ya, misalnya sebagai contoh tadi Minamas ya, Charun Pokpan, Sugar Groups, lalu kemudian Kapal Api Global, kemudian East West ya tadi, lalu kemudian juga Java Foundation dan juga pemerintah provinsi Jawa Barat dan juga para mahasiswa kan juga kalaupun misalnya mereka mengikuti PKL itu kan tidak hanya di perusahaan tapi juga di UMKM, tetapi juga di dunia kerja seperti sektor publik ya, lalu kemudian juga di tempat-tempat yang lain baik badan usaha swasta atau badan usaha milik publik gitu ya. Ini kan banyak sekali. Bahkan sekarang di desa-desa banyak sekali program-program sarjana terapan atau diploma membangun desa gitu. Karena BUMDes ya, BUM desa dan juga Kemendes kan juga aktif di situ. Betul. Nah, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan karena peluangnya semakin terbuka, Bapak ya. Terbuka ya untuk itu. Dan saya kira marilah ya kita bersama-sama. Saya pun mengajak teman-teman di industri supaya lebih engage gitu ya untuk membantu sekolah vokasi untuk memproduksi alumni yang lebih ya skillnya itu lebih dibutuhkan dan lebih dekat ya dengan industri gitu. Jadi continuous improvement lah ya kira-kira gitu. Bapak. Ya. Nah, baik Bapak. Baik. Closing statement atau closing remark nih Pak dari Bapak terkait dengan tema pada kesempatan kali ini Bapak di sesi podcast kedua ini Bapak. Closing statement. Baik. Atau closing remark juga boleh. Closing Bapak. remarks. Baik Bapak. Baik. Saya teringat ya dengan kata-kata mutiara atau quotes ya dari Afrika. Ya. Dia quotes itu mengatakan ya, kata-kata mutiara atau pepatah itu mengatakan ya, if you want to walk fast gitu kan ya, walk alone gitu. If you want to walk far gitu ya, walk together gitu. Jadi kalau kita ingin jalan cepat ya jalanlah sendiri gitu. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh ya berjalanlah bersama gitu. Nah, mudah-mudahan IDUKA dan juga pendidikan tinggi vokasi atau sekolah vokasi bisa berjalan bersama-sama untuk meningkatkan daya saing negara kita. Ya, jadi menurut saya kebersamaan tadi ya untuk menciptakan link and match ya itu harus kita berjalan bersama-sama. Kita bangun trust dan kita bangun kesempatan kerjasama ini antara industri dan juga sekolah vokasi. Sebenarnya modelnya lebih luas ya, tidak hanya IDUKA tetapi sebenarnya triple helix collaboration. Triple helix collaboration ini kerjasama antara akademisi, business and government. Jadi peranan government pun juga penting untuk menciptakan suasana yang kondusif atau insentif yang sangat baik dalam rangka menciptakan suasana industri ya di dalam kampus. Karena itu ke depan sekolah vokasi akan memprioritaskan untuk membangun TEFA, lalu juga TEFA itu teaching factories ya atau teaching learning factories, lalu juga disebut juga sebagai teaching industries ya atau juga disebut dengan penggunaan kurikulum berbasis case study dan problem based learning gitu ya. Lalu kemudian dual system 321 ya.
banyak ragam yang bisa dijalankan, dilaksanakan antara sekolah vokasi dan industri untuk itu dengan dukungan pemerintah ya, supaya suasananya lebih kondusif dan juga peraturan regulasinya juga lebih menguntungkan perusahaan ya, apakah memberikan fasilitas atau insentif bagi perusahaan yang terlibat ya di dalam kerjasama dengan kampus, itu kan juga merupakan hal yang diharapkan oleh industri. Saya kira itu Pak Willy ya, uraian penutup Baik. terkait dengan bagaimana kita membina kerjasama yang berkelanjutan dengan industri. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak Willy. Banyak hal yang tadi Bapak sampaikan dan sangat bermanfaat sekali, dan juga memberikan kita pemahaman yang sangat luar biasa, dan juga menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait dengan bagaimana membangun kemitraan dengan industri, dan juga tidak hanya industri tapi juga pemerintah pun juga menjadi pihak yang juga ikut turut berkepentingan di dalam konteks untuk membangun kemitraan dan juga mencapai satu tujuan yang sama. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan perkenan kehadirannya pada kesempatan kali ini Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dukungannya kami bisa menyelenggarakan sesi podcast di Sekolah Vokasi IPB University ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan sesi kedua ini bermanfaat bagi kita semua, tentu saja bagi sobat sesi yang saat ini sedang menyimak dan menyaksikan podcast ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, dan sampai bertemu kembali di episode yang akan datang di sesi yang ketiga dengan topik dan narasumber yang berbeda. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi juara IPB Dikdaya. Sampai jumpa.